Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu membuat di pembelajaran mata kuliah PM pendalaman materi Al-Quran Hadis di Madrasah dengan dosen pengampu Pak Rohmadi SPD MPD. Kami dari kelompok satu itu mengatakan saya Albima, teman saya Marwan, Tini Afilia dan Ustadz Nasana. Kami akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Di sini kami menjelaskan terlebih dahulu mekanismenya adalah nantinya saya akan menjelaskan beberapa poin dan teman-teman saya jatuhnya sebagai siswa. Begitupun jika teman-teman saya menjelaskan, kami yang mendengarkan itu menjadi siswanya. Lebih kurangnya seperti itu. Langsung saja izinkan saya untuk melanjutkan pembelajaran yang diawali dengan apa sih pengertian Al-Quran. Jadi menurut cendekiawan Muslim, Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja, Qira'a yang berarti membaca dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada Quran mengandung arti kesempurnaan. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Quran adalah kalamullah, menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Disampaikan oleh yang ketiga, Al-Quran diturunkan ataupun difirmankan secara mutawatir, disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Nama-nama Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di antaranya Al-Quran yang pertama, Al-Quran atau kitab Allah dapat kita temukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Dapat kita lihat dalam Quran surah Al-Furqan ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau yaitu Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Baiklah, selanjutnya di sini fungsi Al-Quran akan dijelaskan oleh teman saya Marwan. Kepadanya kami Baik, terima kasih. Selanjutnya ini fungsi daripada Al-Quran. Di sini sudah disebutkan bahwa fungsi Al-Quran itu ada 2. Yang pertama yang ini menjadi petunjuk bagi segala umat manusia. Lalu yang kedua sebagai Al-Furqan, yakni pembeda antara yang baik, yang hak, dan mana yang itu yang batil, yang salah. Dengan Al-Quran kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Lalu saya tambahkan lagi, ini 2 lagi, ini tentang Al-Quran sebagai syifa, yakni sebagai obat, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang mempunyai sakit, yang mempunyai penyakit, terutama itu penyakit batin, penyakit yang terdapat di dalam hatinya. Yang terakhir, yakni Al-Quran sebagai mau'izah, yakni sebagai nasihat. Karena di dalam Al-Quran itu sudah banyak terdapat nasihat-nasihat, terdapat kalimat-kalimat yang indah yang Allah peruntukkan kepada umatnya, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita membacanya, mentadabburi isi daripada Al-Quran tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tini.
Belum on mic ini. Baiklah, saya akan lanjutkan pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutuskan menjadi Rasul. Perkataan adalah segala perbuatan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan praktik Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, dan cara berzakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lanjut sesuatu, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Uswatun. Lanjut Uswatun. On mic dulu. Berikutnya kita membahas mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, perintah pelaksanaan puasa ini sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua itu memerinci ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Misalnya perintah melaksanakan sholat. Sholat ini sudah ada juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin, emas, dan kain sutra bagi laki-laki. Kemudian yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Lanjut kita membahas mengenai fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya kepada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran setelah Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu hadis merupakan rujukan umat muslim dalam memahami syariat. Kembali kepada Pak Al-Bima. Terima kasih Bu Uswatun. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Inilah pemaparan ataupun materi kami, itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang kami dari kelompok 1, lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan, dan sengaja maupun tidak sengaja. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ataupun orang-orang yang membacanya dan bisa menjadi nilai yang bagus untuk mengambil nilai kami di mata kuliah pendalaman materi Al-Quran hadis di madrasah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.